Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restanti Widya Stuti dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas Manajemen 2B Negara Kudat. Di sini saya mendapatkan tugas vlog dari Pak Dadang untuk menjelaskan, yaitu aplikasi pemasaran produk UMKM. Nah, di sini saya akan menjelaskan judul tersebut, pengertian dari aplikasi pemasaran produk UMKM. Abstrak Indonesia saat ini tengah memasuki fase bonus demografi yang dimanfaatkan dengan baik. Proporsi penduduk muda dengan jumlah lebih dari 25% dari total sekitar 250 juta jiwa penduduk Indonesia, yang dikombinasikan dengan 59,2 juta unit usaha mikro, kecil, menengah UMKM yang berkontribusi sebesar 61,41% terhadap produk domestik bruto atau PDB, merupakan dua kekuatan besar ekonomi Indonesia. Namun dari jumlah tersebut, 90 unit UMKM masih berjalan di ranah offline. Padahal data bulan Januari tahun 2016 menyatakan bahwa potensi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah mencakup sekitar 90% dari populasi dengan lebih dari 126%. Tingkat penetrasi mobile dengan tingkat penggunaan internet mencapai 51,8% dari total penduduk Indonesia. Nah, untuk itu diperlakukan strategi dan inovasi pengembangan UMKM di era ekonomi digital Indonesia. UMKM adalah aplikasi berbasis Android yang dirancang untuk memasarkan produk UMKM Indonesia secara offline dan terintegrasi sistem. Adapun tahapan yang harus dilakukan meliputi pendataan, sosialisasi, hingga sistem pengiriman barang. Pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat mengenalkan, mempromosikan, dan menjaga eksistensi UMKM Indonesia sehingga meningkatkan perekonomian nasional. Pertama, pendahuluan perkembangan UMKM di Indonesia selalu mendapat perhatian khusus dari banyak kalangan termasuk pemerintah. UMKM berperan untuk menambah lapangan pekerjaan. Hal tersebut dilakukan karena menurut Joseph, perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan adanya suatu produk inovasi yang dapat dihasilkan melalui kewirausahaan. Nah, pemanfaatannya teknologi yang saat ini sedang tren, salah satunya adalah social media marketing. The Global Entrepreneurship and Development Institute atau GEDI USA telah merilis Global Entrepreneurship Index tahun 2017. Dalam indeks tersebut, secara global, Indonesia menempati peringkat ke-90 dari 197 negara, meningkat dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu peringkat ke-103 dari 132 negara. Salah satu peningkatan Indonesia dinilai unggul dalam indeks ini adalah upaya untuk memanfaatkan networking. Dalam kenyataannya di lapangan, produk hasil UMKM Indonesia masih menemui kesulitan dan menembus para ekspor. Salah satu kendala yang dialami oleh para UMKM adalah mengenai pemasaran yang masih terbatas karena mengalami kendala dalam standar mutu. Untuk itu, diperlukan strategi khusus dalam upaya peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini. Diperlakukan oleh pelaku UMKM lokal untuk menghadapi persaingan usaha yang makin ketat sehingga mereka bisa cepat maju dan siap secara global. Sosial media marketing sangat penting bagi perkembangan bisnis, terlebih lagi di era digital sekarang ini, karena selain mudah digunakan, biaya yang dibutuhkan pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis melalui sosial media juga murah. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah membuat observasi dan kemudian menarik kesimpulan. Metode kualitatif cenderung menggunakan deskripsi dan analisis. Dan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan UMKM, merupakan konsep tentang sistem pemasaran produk hasil UMKM Indonesia dalam menembus pasar bebas ASEAN yang ada di masyarakat produsen. UMKM masih mengalami masalah dalam proses pemasaran, sehingga dengan adanya konsep UMKM diharapkan dapat membantu para produsen UMKM dalam memasarkan hasil produk mereka.
EUMKM sebenarnya hampir mirip dengan sistem pemasaran barang atau jasa secara online. Bedanya dengan EUMKM, proses jual beli dikontrol dan diawasi oleh pemerintah. Selain itu, yang boleh ikut memasarkan produk dagangnya adalah mereka yang telah mendapatkan izin atau sertifikat kelayakan penjaminan mutu yang telah disahkan oleh pemerintah. Password untuk mengunggah data-data yang berkaitan dengan produk mereka. 1. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam pemerintahan memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan konsep EUMKM, yaitu sebagai pengawas pelaksanaan program, pengontrol pelaksanaan program, sekaligus sebagai akumulasi dana yang dibutuhkan dalam mewujudkan konsep EUMKM. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.